Bayangkan, seorang YouTuber muda yang hanya ingin mengedukasi masyarakat, malah berhadapan dengan oknum polisi arogan di jalanan. Sebuah cekcok kecil berubah menjadi tragedi memalukan. Di tengah kerumunan, tangan kekuasaan mencekik kebebasan, tanpa tahu siapa sebenarnya yang mereka hadapi. Saat arogansi beradu dengan kebenaran, saat kamera kecil merekam segalanya tanpa ampun. Inilah kisah nyata tentang kesombongan yang dibayar mahal ketika seorang polisi arogan tak sadar telah menantang anak pejabat penting di depan seluruh dunia. Apakah keadilan akan menang atau kekuasaan akan kembali berbicara? Siapkan diri Anda. Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah karma instan. Langit kota Ngawi siang itu terlihat mendung. Udara lembab, jalanan macet oleh kendaraan yang bergerak malas, di antara deretan toko tua dan warung makan sederhana. Di sudut jalan raya Panglima Sudirman, seorang pemuda berusia sekitar 24 tahun tengah sibuk berbicara di depan kamera kecil yang terpasang di helmnya. Namanya Rangga Wicaksono, seorang YouTuber muda yang dikenal lewat konten sosialnya, mengungkap ketidakadilan di jalanan. Penampilannya sederhana, jaket denim lusuh, celana jeans, motor matic hitam yang sudah penuh stiker komunitas. Halo teman-teman, hari ini aku mau ngetes seberapa ramah aparat kita kalau kita bertanya soal peraturan. Bukan buat cari masalah, tapi buat edukasi, ucap Rangga sambil tersenyum ke kamera. Rangga berasal dari keluarga terpandang, walau ia jarang membanggakan latar belakangnya. Ayahnya, Brigadir Jenderal Tentara Nasional, Purn Santosa Wicaksono, adalah seorang mantan pejabat tinggi militer di Jawa Timur. Tapi Rangga memilih jalannya sendiri, sederhana, membaur dengan masyarakat kecil, dan berjuang lewat kamera kecilnya. Di seberang jalan, berdiri beberapa polisi lalu lintas. Mereka tampak malas, sebagian bersandar di motor dinas, sebagian lain tertawa kecil sambil menggenggam rokok. Salah satu di antara mereka terlihat berbeda, tubuh besar, wajah garang, dan sorot mata yang penuh arogansi. Di dada seragamnya, tertera nama Bribka Agus Prasetyo. Seketika, insting Rangga bergetar. Ada sesuatu yang tidak beres di situ, tapi dia menenangkan dirinya. Tujuannya hanya mengedukasi, bukan mencari keributan. Motor Rangga perlahan diarahkan ke jalur pemeriksaan. Ia menyapa dengan sopan, tangan tetap disetang. "Siang Pak, ada operasi apa ya? Boleh tahu dasar hukumnya?" tanyanya. Suaranya tetap ramah. Bribka Agus melirik dengan tatapan dingin. Tanpa menjawab, ia melangkah maju, merenggut kunci motor Rangga secara kasar. "Ikut saya ke pos," hardiknya. Orang-orang di sekitar jalan mulai menoleh. Rangga menahan napas, kamera di helmnya tetap menyala. Ia tahu, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Rangga menggenggam setang motornya erat-erat. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena marah. Di depannya, Bribka Agus masih saja berteriak, membentak-bentak seolah Rangga ini pesakitan. Beberapa warga mulai melirik dari kejauhan. Ada yang membuka kamera ponsel, namun Bribka Agus tidak peduli. Dia semakin mendekat, menepuk-nepuk helm Rangga dengan keras. "Turun, turun, mau sok jagoan kamu," bentaknya sambil menunjuk ke aspal. Rangga menghela napas berat. Dalam pikirannya, ada dua pilihan, mundur diam-diam atau melawan, menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan berani, Rangga melepaskan helmnya. Wajahnya terlihat jelas. Anak muda biasa, bukan orang kaya, bukan pula preman. "Pak, saya rekam semua. Saya nggak salah. Saya bawa surat lengkap. Ini surat tanda nomor kendaraan. Ini surat izin mengemudi. Motor saya juga resmi." Bribka Agus melotot. Melihat Rangga berani membalas, amarahnya membuncah. Tanpa banyak bicara, dia merebut surat-surat itu dari tangan Rangga. Dengan kasar, dia menghempaskan surat tanda nomor kendaraan itu ke tanah. Beberapa warga yang menonton mulai bergumam, ada yang merekam diam-diam. "Kamu ngajarin saya ya? Kamu ngajarin hukum sama polisi?" teriak Bribka Agus, wajahnya merah padam. Rangga tetap tenang. Dia menahan emosinya. Tapi diam-diam kamera di helmnya terus merekam semua perlakuan kasar itu. Rangga tahu, dia harus tetap berpikir dingin. Di balik helm itu, Rangga membisikkan satu tekad. "Kamu pikir aku sendirian, Pak? Tunggu saja." Polisi Bribka Agus semakin brutal menghakik motor Rangga dan mengancam membawanya ke kantor. Warga sekitar semakin banyak mengerumuni. Situasi menjadi panas. Suara motor yang dipaksa dinyalakan oleh Bribka Agus terdengar kasar di tengah jalanan kota kecil itu. Rangga berdiri membeku, matanya mengawasi setiap gerak-gerik si polisi arogan. Warga sekitar yang awalnya hanya beberapa orang, kini bertambah jadi puluhan. Banyak yang sudah mengangkat ponsel mereka
merekam diam-diam. Bribka Agus tidak menyadarinya, atau mungkin sengaja mengabaikan. Dengan kasar, ia mendorong motor Rangga ke pinggir jalan, lalu menunjuk wajah Rangga dengan keras. "Kamu ikut saya sekarang. Mau saya bawa ke kantor. Lihat nanti nasib kamu." Rangga masih berusaha bersabar. Dengan suara tenang, tapi terdengar jelas, ia menjawab, "Pak, ini semua saya rekam. Banyak saksi juga. Saya tidak melanggar hukum." Wajah Bribka Agus berubah makin merah. Tanpa pikir panjang, dia menepuk helm Rangga, keras-keras hingga hampir terjatuh. Sorak-sorai kecil terdengar dari warga. "Weh, kasar banget tuh polisi," bisik seseorang di kerumunan. "Ngapain gitu, anaknya bener kok," sambung yang lain. Seorang ibu-ibu yang melihat kejadian itu mulai berteriak, "Pak polisi, jangan semena-mena. Anak itu nggak salah apa-apa." Bribka Agus langsung melotot ke arah suara itu. Namun saat ia hendak menghampiri, dua pria dewasa, warga sekitar, maju ke depan, berdiri melindungi Rangga. Salah satu dari mereka berbicara tegas, "Kami semua lihat dari awal, Pak. Jangan seenaknya." Bribka Agus terdiam 1 jam. Wajahnya mulai berubah dari marah menjadi cemas. Dia mulai sadar, ini bukan hanya antara dia dan seorang pemuda lagi. Ini sudah jadi tontonan publik, dan semua direkam. Bahkan, Rangga tahu, ini akan segera viral. Bribka Agus akhirnya berusaha mengendalikan diri, tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa video rekaman warga sudah dikirim ke media sosial. Rangga mengunci matanya ke arah Bribka Agus, penuh ketenangan, namun syarat ancaman diam. Di tengah kerumunan warga yang semakin ramai, Bribka Agus terlihat mulai kehilangan kendali. Dia berusaha menguasai situasi, tapi sorotan kamera dari berbagai arah membuatnya ragu melangkah. Wajahnya menegang, tangannya mengepal, menahan amarah yang sudah nyaris meledak. Tapi kali ini, bukan hanya Rangga yang harus ia hadapi. Ada puluhan pasang mata yang siap menjadi saksi. "Padahal ini semua salah kamu," bentaknya menunjuk Rangga dengan keras. Suara itu menggema di antara kerumunan. Rangga tetap berdiri kokoh. Di balik helmnya, kamera kecil terus merekam setiap detik arogansi itu. Mulutnya hanya membalas lirih, "Saya tidak melanggar hukum, Pak." Semua orang di sini tahu itu. Kerumunan mulai bersorak kecil mencemooh Bribka Agus. Ada suara dari belakang, "Kalau salah mana buktinya? Mau main kasar aja? Laporin, viralkan, kita kirim ke wartawan." Ponsel-ponsel diangkat lebih tinggi, fokus pada wajah marah Bribka Agus. Beberapa orang sudah mengirimkan rekaman ke media sosial lokal, dan dalam waktu singkat, notifikasi di grup WhatsApp warga mulai bermunculan. "Tilang semena-mena di Ngawi, tonton." Bribka Agus yang menyadari dirinya tengah direkam tanpa henti, mendadak panik. Napasnya berat, keringat dingin mulai membasahi dahinya meski udara mendung sejuk. Dia melirik kiri kanan, mencari jalan keluar. Namun Rangga menambahkan satu kalimat yang menusuk. "Kalau Bapak merasa benar, kenapa takut direkam?" Suasana seketika hening. Semua mata tertuju pada Bribka Agus. Polisi arogan itu sadar. Hari ini, kekuasaannya tidak cukup untuk menutupi perbuatannya. Dan semuanya baru saja dimulai. Bribka Agus akhirnya melemparkan motor Rangga ke tanah dengan kasar dan mundur perlahan, diseret rasa takut. Namun yang dia tidak tahu, videonya sudah tersebar, dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum atasan mengetahuinya. Dalam hitungan jam, video insiden Bribka Agus menindas Rangga tersebar di seluruh media sosial, tak hanya di grup WhatsApp warga, tapi juga merembet ke Facebook, Instagram, hingga Twitter lokal. Judul-judul panas mulai bermunculan. Oknum polisi ngamuk saat menilang pemuda tanpa alasan. Warga Ngawi rekam aksi arogansi polisi, viral, netizen marah. Komentar demi komentar membanjiri postingan. "Ini harus diproses hukum. Kalau rakyat kecil dikerasin, berani nggak sama atasan? Kapolres harus bertindak." Sementara itu di sebuah ruang kantor sederhana di Polres Ngawi, AKP Suryo, seorang perwira berwibawa, baru saja menerima laporan dari bawahannya. Tablet di tangannya menampilkan video itu. Wajahnya mengeras. "Ini tidak bisa dibiarkan." Gumamnya pelan, matanya tajam menatap layar. Tanpa ragu, AKP Suryo langsung memerintahkan penyelidikan internal. Dia tahu, jika kasus ini terus membesar, nama baik institusinya yang dipertaruhkan. Di sisi lain, Rangga memilih pulang ke rumahnya di pinggiran kota Ngawi. Raut wajahnya tenang, namun dalam hatinya bergolak. Bukan hanya soal dirinya yang dipermalukan, ini tentang harga diri sebagai warga negara yang harus dihormati hukum. Keluarga Rangga menyambutnya dengan pelukan. Ibunya menangis melihat rekaman video yang beredar. Ayahnya hanya berkata lirik, "Nak, yang benar tetap benar, jangan pernah takut." Malam itu, Rangga mengumpulkan semua bukti rekaman yang ia punya. Dia tahu, pertempuran ini belum berakhir. Layar ponsel Rangga menampilkan notifikasi.
Media nasional tertarik untuk mengangkat kasus ini. Apakah Anda bersedia diwawancarai? Rangga memandang layar ponsel itu dengan penuh tekad. Matanya menatap jauh ke depan. Pertarungan baru saja dimulai. Keesokan harinya, Ngawi yang biasanya tenang mendadak ramai. Wartawan lokal dan nasional mulai berdatangan. Mereka berkeliaran di kantor Polres, di jalan tempat kejadian, hingga ke rumah Rangga. Liputan di televisi dan berita online menggema. Oknum polisi arogan dituntut warga Ngawi. Netizen desak kepolisian beri sanksi tegas. Di kantor Polres, suasana semakin panas. Bribka Agus dipanggil ke ruang khusus. Dia duduk di hadapan AKP Suryo dan beberapa atasan lain. Wajah Bribka Agus terlihat tegang, keringat mengalir di pelipisnya. Saudara Agus, atas viralnya video tersebut, mulai hari ini Anda kami nonaktifkan sementara untuk keperluan pemeriksaan, kata AKP Suryo dingin. Bribka Agus hanya bisa menunduk. Sementara itu di rumah Rangga, suasana juga berubah. Beberapa wartawan sudah berkumpul di depan rumah. Ada yang membawa kamera besar, ada yang sekadar live menggunakan ponsel. Rangga, dengan didampingi ayahnya, keluar menemui para wartawan. Dia berbicara dengan tenang tapi penuh keyakinan. Saya tidak ingin membalas dendam. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Semua warga negara berhak diperlakukan dengan hormat, termasuk rakyat kecil. Pernyataan itu langsung meledak di media sosial. #keadilan untuk Rangga dan tanda bintang stop arogansi mulai trending. Sebuah cuplikan berita muncul di televisi. Propam Polda Jatim akan turun tangan langsung untuk memeriksa kasus oknum polisi Ngawi. Wajah Rangga yang sederhana kini menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Tapi dia tahu, semakin besar perhatian, semakin berat tekanan yang akan dia hadapi. Hari yang dinanti akhirnya datang. Kepolisian Propam, pengawas internal polisi, resmi turun tangan untuk menangani kasus Bribka Agus. Bertempat di Polres Ngawi, beberapa perwira tinggi dari Propam memasuki kantor, membawa aroma ketegangan yang kental. Wajah-wajah tegas dari Propam terlihat memasuki ruang pemeriksaan. Bribka Agus duduk terdiam di kursi. Dia tahu, kehidupannya kini berada di ujung tanduk. Kami akan memeriksa segala sesuatunya secara mendalam, kata salah satu perwira Propam dengan suara rendah. Di luar suasana semakin ramai. Wartawan terus berdatangan, menunggu setiap kabar terbaru. Akan ada konfrontasi langsung antara Bribka Agus dan Rangga. Terdengar beberapa komentar di antara kerumunan. Namun, ketegangan tidak hanya terjadi di Polres. Di rumah Rangga, ancaman mulai datang. Seseorang yang tidak dikenal menghubungi ibunya melalui telepon dengan suara kasar. Jika anakmu terus melawan, kami akan cari cara untuk membuatnya menyesal. Ibunya terdiam mendengar ancaman tersebut. Namun Rangga tetap teguh. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak bisa ia mundurkan. Sambil memegang ponsel, Rangga berkata dengan mantap, "Tidak ada yang bisa menakut-nakuti saya. Saya sudah membuat pilihan." Sementara itu, di ruang pemeriksaan, Bribka Agus akhirnya memberi penjelasan. Dia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas. Namun, bukti video yang beredar membuat kata-katanya terdengar semakin lemah. Saya hanya ingin menjaga kedisiplinan di jalan raya, kata Bribka Agus. Suaranya bergetar. Namun, salah satu perwira Propam menatap tajam dan menjawab dengan dingin. Kedisiplinan tidak bisa dicapai dengan arogan. Kami akan teruskan pemeriksaan ini. Video konferensi langsung diadakan untuk mengumumkan keputusan sementara kepada publik. Di layar televisi, wajah Rangga muncul untuk memberikan pernyataan terakhir. Saya tidak takut. Hukum harus ditegakkan, bukan hanya untuk orang besar, tapi untuk kita semua. Saya berjuang untuk keadilan. Kepolisian akhirnya mengumumkan bahwa Bribka Agus akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun, tekanan semakin besar. Rangga tahu, ancaman itu belum berakhir. Tapi langkah besar sudah diambil. Setelah berhari-hari di bawah sorotan media, akhirnya keputusan yang ditunggu-tunggu datang. Pagi itu, suasana di Polres Ngawi penuh dengan ketegangan. Bribka Agus, yang sebelumnya dinonaktifkan sementara, kini dipanggil untuk mendengar keputusan akhir dari Propam. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti, kami memutuskan untuk memberhentikan saudara Bribka Agus dari jabatannya sebagai polisi, kata perwira Propam dengan suara tegas. Keputusan itu langsung menghebohkan. Seluruh kantor Polres seolah terdiam. Bribka Agus yang duduk di kursi, wajahnya tampak pucat, tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu, hidupnya yang dulu penuh hormat kini hancur, hanya karena sebuah kesalahan fatal. Sementara itu, di luar, ribuan warga Ngawi mulai berkumpul. Pemberitaan media yang berlarut-larut membuat mereka semakin yakin akan pentingnya keadilan. Keputusan ini adalah kemenangan bagi rakyat kecil. Rangga telah membuktikan bahwa kita semua berhak diperlakukan dengan adil.
kata seorang warga yang turut menyaksikan pengumuman tersebut. Tak lama kemudian, Rangga muncul di layar televisi, memberikan pernyataan resmi. Dengan ekspresi serius, tapi penuh ketenangan, ia berbicara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Ini bukan kemenangan pribadi saya. Ini kemenangan bagi keadilan yang harus ditegakkan. Saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran, agar tidak ada lagi yang merasa takut melawan ketidakadilan. Kehidupan Rangga kembali normal, tetapi dengan pelajaran yang sangat berharga. Dia bukan hanya seorang pemuda sederhana dari Ngawi lagi, tapi simbol keadilan dan keberanian bagi banyak orang. Bribka Agus, meski dihukum, menerima kenyataan pahit bahwa arogansi dan kesewenang-wenangan tidak pernah bisa dipertahankan. Namun, ancaman yang pernah Rangga terima masih membayang. Dia tahu bahwa pertempuran ini mungkin telah berakhir, tetapi jalan hidupnya akan tetap penuh tantangan. Setelah keputusan berat yang diambil Propam terhadap Bribka Agus, Ngawi berangsur-angsur kembali tenang. Namun, bagi Rangga, hidupnya masih jauh dari selesai. Meski merasa lega dengan keputusan yang membela kebenaran, ada satu hal yang terus mengganjal di hatinya. Di tengah kabar kemenangan ini, Rangga mendapatkan kabar dari seorang teman dekatnya bahwa seorang pejabat tinggi dari Jakarta mendekati orang tuanya, ingin memanfaatkan posisi Rangga sebagai anak pejabat untuk memperlebar sayap pengaruh politiknya. Orang tuanya, yang selama ini hanya berperan sebagai pendukung, kini semakin terlibat dalam dunia politik. Rangga tahu betul, ini adalah kesempatan emas untuk memanfaatkan kedudukan dan nama besar orang tuanya. Namun, dia sudah belajar banyak dari perjalanan yang penuh gejolak ini, dan itu bukanlah jalan yang ingin dia pilih. Aku tidak ingin terjebak dalam dunia yang penuh kepentingan seperti itu. Keadilan yang aku perjuangkan harus tetap jadi prioritas, bukan ambisi pribadi, ujar Rangga pada dirinya sendiri. Di sebuah ruang tamu yang nyaman, Rangga duduk bersama kedua orang tuanya. Wajah ayahnya tampak tegas, sementara ibunya duduk diam, mengamati anaknya dengan penuh kekhawatiran. Ayah Rangga. Rangga, kamu sudah cukup dewasa untuk memahami pentingnya menjaga nama baik keluarga. Ini kesempatan besar, sebuah pintu menuju masa depan yang lebih baik. Rangga. Ayah, aku tahu. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Aku ingin hidup dengan prinsipku sendiri, bukan dengan kedudukan orang lain. Dunia ini tidak bisa diubah hanya dengan kekuasaan. Mendengar itu, ayahnya menatap dalam-dalam, seolah mempertimbangkan setiap kata yang keluar dari mulut anaknya. Ada kekhawatiran di matanya, tetapi juga rasa bangga yang tak terbantahkan. Rangga memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan caranya sendiri. Dia menolak tawaran yang datang dan memilih untuk tidak memanfaatkan nama besar orang tuanya dalam menyelesaikan masalah ini. Keputusannya ini menjadi penegasan dari komitmennya untuk berjuang demi keadilan. Meskipun banyak orang yang terkejut dengan keputusan Rangga, dia merasa damai dengan dirinya sendiri. Keputusan ini membuka jalan baru baginya. Mungkin perjalanan ini akan lebih berat, tapi Rangga tahu bahwa dia sedang menuju jalan yang benar. Keputusan Rangga ini membuatnya semakin dihormati di kalangan warga Ngawi. Bahkan beberapa waktu kemudian, Rangga mendapatkan tawaran untuk bekerja di organisasi yang lebih besar, yang bisa memberikan dampak lebih luas. Setelah serangkaian peristiwa yang penuh ketegangan dan pilihan sulit, Rangga akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Keputusan yang dia ambil untuk menegakkan keadilan tanpa memanfaatkan kedudukan orang tuanya membuatnya menjadi sosok yang lebih dihormati di mata masyarakat. Keberaniannya membuka jalan bagi banyak orang yang sebelumnya takut untuk melawan ketidakadilan. Warga Ngawi yang sebelumnya ragu kini melihat Rangga sebagai panutan. Meski ia datang dari keluarga besar yang punya kekuasaan, Rangga lebih memilih hidup sederhana, berjuang dengan caranya sendiri. Rangga bertemu kembali dengan Bribka Agus, polisi yang telah terkena sanksi karena tindakannya yang arogan. Namun, kali ini, pertemuan mereka berbeda. Agus yang kini sudah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, mendekati Rangga dengan rasa penyesalan. Bribka Agus, aku sangat menyesal Rangga. Aku tahu selama ini aku salah, menganggap dunia ini hanya tentang kekuasaan dan kedudukan. Tapi kamu menunjukkan bahwa keadilan itu lebih penting dari semua itu. Rangga, aku tidak melakukan ini untuk membuktikan siapa lebih benar. Aku hanya ingin kebenaran ditegakkan, Agus. Semoga kamu bisa menemukan jalan yang lebih baik. Rangga berdiri di depan gedung kantor polisi, memandang ke arah langit senja yang cerah. Meskipun hidupnya belum selesai dengan penuh tantangan, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa dia capai. Mungkin jalan ke depan tidak akan selalu mudah, namun Rangga tahu satu hal pasti. Dia tidak akan pernah mundur dari prinsip yang telah dia pilih. Akhir cerita, Rangga memilih untuk tetap tinggal di Ngawi. Dia melanjutkan perjuangannya dengan cara yang lebih tenang dan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.
Keberanian yang dia tunjukkan memberi inspirasi bagi banyak orang. Nama Rangga kini bukan lagi sekadar nama seorang anak pejabat, tetapi simbol dari keadilan dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Disclaimer, cerita ini adalah fiksi semata. Segala kemiripan nama, tempat, dan kejadian hanya kebetulan belaka. Konten ini dibuat untuk hiburan dan pembelajaran moral. Suka ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lanjutan episode seru lainnya. Aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan.